Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara mudah belajar rumus-rumus if di program Microsoft Excel. Seperti ini ya, ada satu if, ada dua if ya, ada tiga if, ada empat if, dan semuanya kita akan bahas satu persatu secara detail ya, sehingga dengan memahami langkah ini, mudah-mudahan teman-teman bisa bekerja dengan cepat ketika menggunakan Microsoft Excel. Tapi sebelum lanjut, saya beritahukan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Baik, kita mulai teman-teman. Kita coba bahas yang pertama, yaitu satu if ya. Di sini di mana S itu adalah sapi dan K itu kambing. Oke, kita masuk ke rumusnya. Sama dengan jika, ingat if itu jika ya, bisa huruf kecil ataupun bisa juga huruf besar. Jika B4, ini logical text-nya ya, sama dengan S ya. Ingat setiap ada huruf itu harus diapit dengan tanda petik seperti ini ya. Pokoknya apapun bentuk hurufnya ya. Titik koma. Ingat titik koma itu tergantung settingan laptop ya. Ada yang menggunakan koma dan ada yang menggunakan titik koma. Kalau settingannya menggunakan bahasa Indonesia pasti titik koma. Kalau menggunakan bahasa Inggris pasti koma ya. Tanda petik lagi, maka sapi ya. Selain itu kambing. Kita tutup. Karena muka kurungnya satu berarti harus ditutup satu ya. Kita enter. Oke ya, berarti sudah pas. Nah itu ya, misalnya kita masukkan di sini K, berarti kambing, di sini S, sapi. Oke, rumusnya sudah pas ya. Kita ulang, baca. Jika B4 ya, yang ini ya, sama dengan S, maka dia sapi. Selain itu kambing, gitu ya. Oke, kita lanjut rumus yang kedua, yaitu 2 if. Ini berkaitan dengan nilai ya, nilai A atau B ataupun C. Oke, misal ini 0 sampai 79 nilainya C, 71 sampai 80 nilainya B, 81 sampai 100 itu nilainya A. Kita masukkan rumusnya di sini ya. Oke, sama dengan jika ya, buka kurung, jika yang ini ya, B13 lebih besar atau sama dengan 81, yang ini ya, maka A. Ingat ya, kalau huruf berarti harus diapit dengan tanda petik seperti ini. Dan jika ya, buka kurung, B13 lebih besar atau sama dengan 71, maka B. Selain itu C. Kita tutup 1, 2. Kenapa 2? Karena muka kurungnya 2, 1, 2. Kita enter. Oke, sudah pas ya. Kita tarik. Ya. Kita cek. Misal di sini kita masukkan nilai 70. Maka dia tetap C. Kita masukkan 88, maka nilainya A ya. Ini kita masukkan di sini 60. Kalau C berarti rumusnya benar ya. Iya. Sudah benar ya. Kita coba baca. Jika B13 ya, jika nilai siswa lebih besar atau sama dengan 81, acuannya yang ini ya, 81 sampai 100, maka nilainya A. Jika nilai siswa di kolom B13 ini lebih besar atau sama dengan 71, yang ini ya, maka nilainya B. Selain dari itu nilainya C. Artinya nilai 70 sampai dengan 0, kalau ada nilai siswa seperti itu berarti hasilnya C ya. Oke, sudah pas ya. Lanjut kita masuk ke 3 if ya. Ini K ini singkatan dari ketua, sekretaris, bendahara, anggota. Oke, kita masukkan rumusnya ya. Rumusnya hampir sama dengan ini ya, cuma ada sedikit perbedaan karakter saja ya. Oke, kita masukkan sama dengan jika, buka kurung, jika F4 ya, sama dengan K ya, yang ini ya,
Jika F4 sama dengan K, maka kedua. Jika buka kurung F4 sama dengan S, maka sekretaris. Jika buka kurung F4 ya sama dengan B, maka bendahara. Selain itu anggota. Tutup petik ya. Kemudian tutup kurung 1, 2, 3. Kenapa 3? Karena buka kurungnya 3. Kita hitung 1, 2, 3. Kemudian kita enter. Oke. Kalau sudah, tinggal kita tarik ke bawah ya. Kita cek rumusnya. Ingat K itu kedua, ini sekretaris, bendahara, dan anggota. Misal di sini kita rubah menjadi A. Apakah anggota muncul? Ya, benar ya. Kita rubah menjadi B, bendahara. Kita rubah menjadi K, ketua. Oke, kita baca rumusnya. Kita masukkan di sini K ya, biar pas. Tekan F2. Oke. Jika F4 yang ini ya sama dengan K, maka dia ketua. Jika F4 kode yang ini ya sama dengan S, maka dia sekretaris. Dan jika kode yang di sini itu B yang ini ya, maka dia bendahara. Selain dari itu, artinya selain dari K, S, B, A ya, itu akan menjadi anggota. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke 4 if. 1, 6, 15, 20, 30. Ini terkait dengan usia ya. 30 atau lebih dari 30 itu sama dengan 2 ya statusnya. Kalau dia usianya 20 maka dia dewasa. Kalau dia usianya 15 dia remaja. Kalau usianya 5 sampai dengan 0 berarti dia menjadi balita. Oke, kita masukkan rumusnya di sini ya. Masukkan sama dengan jika ya buka kurung, jika ini ya F13 ini lebih besar atau sama dengan 30, maka 2. Oke, kalau 30 ini tidak perlu kita apit ya karena dia angka. Yang diapit dengan tanda petik itu adalah kalau dia menggunakan huruf ya. Oke, kita lanjut. Titik koma lagi. Jika buka kurung F13 lebih besar atau sama dengan 20, maka dewasa. Itu jika F13 lebih besar atau sama dengan 15, maka remaja. Kita koma lagi. Jika buka kurung F13 lebih kecil atau sama dengan 5, maka balita. Selain itu anak-anak. Itu petik ya. Maka kurungnya 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kita coba hitung. Yang terbuka 1, 2, 3, 4. Berarti tutup kurungnya harus 4. Seperti itu ya. Kita enter. Oke, kita tarik ke bawah. Apakah sudah benar? Oke. Misal di sini kita masukkan 33 ya. Kita enter. Oke, sudah pas. Kita masukkan di sini 50, sudah pas. Kita masukkan di sini 5. Kalau dia balita berarti sudah pas. Iya, benar ya. Kita masukkan di sini 28, maka dia dewasa. Karena 20 sampai dengan 29 itu dia menjadi dewasa. Kita coba masukkan di sini 29, apakah masih dewasa? Masih. 30 baru dia tua. Seperti itu ya. Jadi rumusnya sudah berhasil. Oke, kita cek lagi rumusnya. Kita coba baca ya. Tekan F2. Pelan-pelan ya, yang penting dipahami. Jika F13 yang ini ya, usia di sini lebih besar atau sama dengan 30, maka dia usianya tua. Jika F13 usia yang ada di sini lebih besar atau sama dengan 20, maka dia dewasa.
Dan jika F13 kode atau angka yang dimasukkan di sini lebih besar atau sama dengan 15, maka dia remaja. Jika F13 lebih kecil atau sama dengan 5, artinya 5, 4 sampai dengan 0 itu, maka dia balita. Selain dari itu, maka dia anak-anak. Seperti itu teman-temannya. Dan tutup kurungnya 4. 1, 2, 3, 4. Karena yang terbuka 4. 1, 2, 3, 4. Dan ingat, setiap ada huruf ya atau karakter seperti ini, entah A, B, C sampai dengan Z itu atau gabungan dari huruf, harus diapit dengan tanda kutip seperti ini ya. Kalau angka tidak perlu ya. Seperti itu. Teman-teman ya. Jadi kita sudah belajar tentang 1 if, 2 if, 3 if, 4 if. Ya. Jadi kalau teman-teman memahami langkah ini atau rumus dasar dari if ini, insya Allah untuk kedepannya terkait dengan if, insya Allah akan lebih mudah dipahami. Biasanya kalau teman-teman yang bekerja sebagai operator, sebagai tenaga administrasi, sebagai admin, entah di perusahaan atau di bank, minimal menguasai rumus if ini. Itu ya. Nanti kalau teman-teman yang kerja di sekolah juga sama, ketika dituntut untuk mengentri sebuah nilai. Jika nilai KKM-nya 70, nilainya sekian, maka nilainya apa? Nah, seperti itu ya. Oke teman-teman, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan video tutorial ini mudah dipahami dan bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua ya. Dan bagi teman-teman yang masih bingung terkait dengan bagaimana caranya menggunakan rumus if ini, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan bahas sama-sama. Dan saya beritahukan kembali bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe atau berlangganan, silahkan kepoin channel ini, karena di channel ini sudah saya buatkan playlistnya, baik itu belajar Microsoft Word dari tingkat dasar sampai tingkat mahir, Microsoft Excel juga sama, PowerPoint, internet, ya Windows, Android, dan lain sebagainya. Silahkan ya dicek, mudah-mudahan bermanfaat dan silahkan di-share ke teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya untuk menonton. Kita bertemu di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.